Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, hari ini kita akan lanjut membahas materi tentang mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, yang mana pada modul 1 ini kita akan membahas tentang pengenalan device, instalasi dan konfigurasi. Sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya seorang mahasiswa mengetahui tujuan dari praktikum tersebut, sehingga proses yang dilakukan dalam praktikum terarah dan mencapai apa yang ingin dilakukan. Pada modul 1 ini, tujuan dari pembelajaran ataupun praktikum yang pertama, pengenalan jaringan. Kedua, mengetahui device jaringan. Ketiga atau C, mengenal jenis-jenis kabel dan tipe pengkabelan yang sering digunakan dalam jaringan. Dan yang terakhir, instalasi Ethernet dan koneksi jaringan dalam skala kecil. Jadi, mahasiswa harus mengetahui bahwa ada banyak sekali jenis-jenis jaringan, sehingga kita perlu mengetahui apa itu jaringan dan apa saja keunggulan-keunggulan dari jaringan tersebut. Karena jenis-jenis jaringan itu ada yang ditetapkan berdasarkan jangkauannya. Terus mengetahui device ini juga sangat penting, karena untuk melakukan proses konfigurasi, membangun satu proyek jaringan komputer, kita harus mengetahui device atau alat-alat dalam jaringan komputer itu sendiri. Ada banyak sekali peralatan jaringan. Ada access point, router, repeater, modem, ada router board atau mikrotik, dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan itulah yang harus kita konfigurasi sehingga dapat membentuk satu jaringan yang dapat saling berkomunikasi. Device itu tidak akan bisa kita gunakan tanpa adanya media penghubung. Ya. Dalam membangun sebuah jaringan, maka kita perlu mengetahui media penghubung tersebut yang kita sebut sebagai kabel. Kabel ini ada beberapa macam juga. Ada kabel fiber optik, ada kabel UTP, ada STP, ada kabel koaksial, dan lain sebagainya. Jadi kegunaan dari kabel tersebut pada umumnya sama untuk melakukan transmisi data, namun dalam penggunaannya perlu kita pelajari dengan seksama, sehingga kita mengetahui bahwa untuk konfigurasi seperti ini kita menggunakan kabel cross ataupun kabel straight ataupun kabel fiber optik. Selain itu, kita harus mengetahui cara
menginstalasi atau memasang Ethernet ataupun biasa disebut kartu jaringan pada masing-masing komputer, sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan proses menghubungkan kabel dengan device-device yang akan kita konfigurasi. Baik, dasar teori yang penting kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu jaringan komputer. Bisa kita lihat di sini, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware ataupun software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki 20 ribuan ataupun bahkan jutaan node. Jadi di sini disebut data bergerak melalui kabel ataupun tanpa kabel, memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling berkomunikasi ataupun bertukar dokumen atau data. Jadi selain dari terhubung melalui media kabel, kita juga bisa terhubung lewat jaringan yang disebut nirkabel tanpa melalui kabel. Otomatis kita membutuhkan perangkat yang namanya access point untuk dapat terhubung menggunakan media gelombang ini supaya bisa terhubung, atau biasa juga kita kenal dengan jaringan wireless. Baik, dasar teori kedua, jenis-jenis jaringan komputer. Dari jenis jaringan komputer ini sebenarnya ada yang lebih kecil dari local area network LAN ini, itu disebut personal area network atau biasa disebut jaringan PAN. Dalam modul ini belum sempat dimasukkan karena untuk teknologi PAN ini awalnya belum diketahui, namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga personal area network ini dapat ditemukan. Contoh dari jenis-jenis jaringan untuk personal area network ini atau PAN, ya, Bluetooth pada HP, hotspot, mouse wireless, keyboard wireless, jadi proses pengiriman lewat Bluetooth di HP itu adalah salah satu contoh dari penggunaan media atau jenis jaringan personal area network. Baik, kita akan membahas tentang jenis jaringan yang kedua, yaitu local area network. Local area network LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, resource, misalnya printer,
dan saling bertukar informasi. Jadi jenis jaringan yang kedua ini yang lebih luas dari jenis jaringan personal area network kita sebut sebagai local area network. Jaringan ini adalah salah satu jaringan yang sering sekali terdapat pada sekolah, kampus, dan perusahaan yang mana ini bersifat lokal. Jadi yang dapat saling bertukar informasi, saling berkomunikasi ini adalah perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan LAN tersebut. Misalnya dalam satu sekolah, berarti yang dapat saling berkomunikasi adalah orang yang ada di dalam satu sekolah tersebut yang terhubung pada jaringan LAN ini. Nah, misalnya di sini ada contoh kecil. Ini adalah bisa kita umpamakan sebagai jaringan LAN yang mana satu area ini disebut lokal ya. Misalnya komputer satu ini ada pada gedung pertama, gedung kedua, gedung ketiga. Ini tetap saling berkomunikasi menggunakan IP address yang sudah disetting di dalam masing-masing komputer. Ini bersifat lokal, jadi hanya komputer ini dan komputer ketiga ini saling bisa berkomunikasi dan bisa bertukar informasi. Kenapa? Karena dia sudah terhubung lewat media kabel dengan perangkat switch. Media kabel ini kalau dalam pembelajaran untuk aplikasi Cisco Packet Tracer ini, kabel ini adalah kabel strike. Ini kenapa kabel strike? Karena dia adalah device yang berbeda. Komputer dengan switch ini adalah device yang berbeda sehingga kita menggunakan kabel strike. Apabila menggunakan device yang sama maka kita menggunakan kabel cross. Ini adalah contoh kecil dari jaringan LAN, ini bisa saling berkomunikasi. Baik. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network, biasa disingkat MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ataupun umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Jadi untuk jenis jaringan ketiga ini, Metropolitan Area Network, ini adalah salah satu jaringan yang cakupannya lebih luas dari LAN. Untuk MAN ini sesuai dengan namanya, Metropolitan Area Network, dia dapat berkomunikasi untuk satu kota, mencakup kantor-kantor perusahaan yang ada pada kota tersebut, sehingga bisa saling berkomunikasi antar perusahaan yang ada di kota tersebut. Jadi itu adalah jaringan Metropolitan Area Network atau LAN. MAN lebih luas dari jangkauannya dari Local Area Network. Terus yang ketiga ada Wide Area Network. Nah, yang mana jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih luas. Seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Jadi untuk jenis jaringan ini lebih luas daripada jaringan MAN dan WAN serta PAN.
karena WAN ini dapat mencakup sebuah negara, bahkan benua, dapat saling berkomunikasi lewat program-program aplikasi yang digunakan oleh user ataupun server. Keempat adalah ataupun kelima, jaringan internet. Ini tidak asing lagi di telinga kita semua. Jaringan internet ini sangat familiar, sering kita dengar. Jadi sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lain. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang sering tidak compatible dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Jadi keseluruhan gabungan dari jenis-jenis jaringan yang ada, apabila kita hubungkan dalam satu jaringan yang bisa saling berkomunikasi antar keseluruhan jenis jaringan ini, sehingga kumpulan-kumpulan yang saling terinterkoneksi inilah yang disebut dengan jaringan internet. Jadi yang awalnya menggunakan jaringan MAN karena terkoneksi dengan jaringan internet dapat saling berkomunikasi menggunakan jaringan internet dan dapat saling berkomunikasi dengan jaringan WAN, LAN, MAN, PAN dan sebagainya lewat koneksi internet, yang mana ini membutuhkan satu jalur yang disebut sebagai gateway agar dapat saling melakukan proses komunikasi. Terus selanjutnya adalah jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel, biasa juga disebut jaringan wireless, jaringan wifi. Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang bisa dilakukan jaringan yang menggunakan kabel. Oke, saya ulangi kembali. Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya, orang yang ingin mendapat informasi ataupun melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil ataupun pesawat. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel, wireless LAN dan hotspot. Jadi jaringan wireless ini sangat bagus kita gunakan dan sangat tidak memerlukan tempat khusus. Wireless LAN ini sangat cocok digunakan untuk tempat-tempat yang tidak terlalu luas. Sebab untuk jaringan wireless ini kita terhubung tanpa menggunakan kabel. Dia terhubung lewat gelombang yang dipancarkan oleh alat yang biasa disebut dengan access point. Salah satu keunggulannya juga memiliki kecepatan, hanya saja biasa dipengaruhi atau terkena gangguan frekuensi ataupun channel yang sama pada jaringan tersebut. Jadi untuk solusinya kita bisa ubah saja frekuensi ataupun channel pada pengaturan access point kita supaya tidak saling mengganggu.
Ya. Jadi sampai di sini pembahasan kita tentang jenis-jenis jaringan komputer, yang mana kita sudah mengetahui apa itu jaringan, dan kita sudah mengetahui juga jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang paling kecil jangkauannya disebut personal area network. Yang agak luas jangkauannya kita sebut sebagai jaringan lokal area network, dan metropolitan area network, wide area network, internet, dan jaringan tanpa kabel. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dimengerti sehingga menjadi satu masukan informasi untuk dapat kita belajar tentang mata kuliah kita komunikasi data dan jaringan komputer. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai topologi jaringan komputer. Ya, baik. Hari ini kita tutup dulu proses belajar mengajar kita melalui video pembelajaran, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.